Minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menikmati tempat yang terbaik sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tempat yang terbaik ini Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita. Tempat yang paling mulia ini Allah muliakan kita dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suasana di hari-hari ini adalah suasana menikmati keagungan Allah dengan adanya ibadah haji dan ibadah kurban. Dua ibadah ini membutuhkan kesungguhan plus fulus. Jadi ibadah yang membutuhkan fulus, uang. Sehingga kalau tidak punya uang tidak menikmati ibadah ini. Maka yang belum haji supaya menegaskan, menguatkan pada setiap dirinya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan bukan karena punya duit ibadah haji sebetulnya. Yang ngasih duitnya siapa? Allah. Allah. Cuma punya kepengenan apa enggak? Ana inda dzonni abdi bi. Aku itu kata Allah tergantung hambaku. Kalau sudah mulai ada kepengenan, dikuatkan dengan niat, Allah nanti berikan jalan. Begitu juga untuk kurban. Hari ini sih belum punya duit gitu kan ya. Tapi masih berjalan waktunya. Ada keinginan, ada niat, Allah kasih jalan. Mudah-mudahan. Jadi suasana hari ini suasana kita menikmati keagungan Allah dengan kekuatan doa, kekuatan keinginan ingin melakukan apa yang Allah perintahkan, dan kita tidak bisa melakukan apa yang Allah perintahkan kecuali Allah itu sendiri memberikan fasilitasnya kepada kita. Baik, itu tambahan. Hari ini kita lanjutkan pada babul qada. Antum pernah ninggalin sholat belum? Pernah? Pernah. Nah, ketika dikatakan pernah, berapa kali? Lupa. Berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun? Ya. Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Baik, bagaimana keadaan seperti itu? Apa dianggap selesai? Belum. Nah, gitu ya. Inilah dibahas dalam babul qada. Alaman yajibul qada. Sebetulnya wajib qada itu kepada siapa? Kenapa dia harus melakukan qada? Ini maksud qada salat ya. Qada salat. Fa'ama alaman yajibul qada fattafaqal muslimun ala annahu yajibu 'alan nasi wan naim
ulama bersepakat yang namanya qada sholat itu buat orang yang lupa atau orang yang ketiduran. Lupa dan ketiduran. Wakhtalafu fil amid wal mugma alaih. Sedangkan orang yang meninggalkan dengan sengaja, lupa sama ninggalin dengan sengaja beda nggak? Beda ya? Ya. Sedangkan yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau karena pingsan atau mabok, ikhtalafu, berbeda pendapat. Jadi kebanyakannya orang meninggalkan sholat itu karena apa? Bapak ketika ninggalin sholat karena apa? Lupa. Nah itu ya. Karena lupa atau ketiduran? Lupa. Atau kagak mikirin sholat, gue boro-boro sholat. Gini ya, akhirnya sholat ditinggalkan dengan sengaja. Nah, ketika Bapak meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah harus diqadha atau tidak? Karena ulama bersepakat yang namanya qadha itu kalau dia lupa atau ketiduran. Cuma kalau ketidurannya tiap hari gimana? Orang tiap hari bangunnya jam 6, jam 7 mulu subuh. Masih tetap qadha nggak? Ya tetap qadha, wong alasannya ketiduran kok. Ya. Cuma kolam malaikat hendak nyatet itu pada 3 hal. Salah satunya adalah kalau dia lupa. Tapi Bapak kalau lupa nggak bawa SIM sama polisi, Tetap ditilang. bisa jadi alasan nggak? Lupa Pak. Itu lupa sama manusia sama lupa dengan Allah nanti beda. Karena kalau lupa sama manusia bisa direkayasa. Ya. Idza nama ahadukum minas shalah aw nasya falyusalliha idza dzakaraha. Wa maruya innahu nama anis shalah hatta kharaja waqtuha faqadaha. Yang dimaksudnya adalah apabila seseorang tidur lalu tidurnya itu baru bangun dan dia sudah lewat waktu sholat. Kalau ketiduran subuh tidak menarik lah, karena kalau subuh memang orang tidur ya, malamnya tidur. Nah itu masalahnya bangunnya jam berapa gitu. Sekarang kalau Bapak misalkan tidur jam 11, bangun jam 4, berarti yang lewat apa? Zuhur. Kapan Bapak sholatnya? Ketika sudah bangun sholat. Cuma nanti memang muncul asar dulu atau zuhur dulu. Pilih mana? Nah, itu juga berbeda pendapat. Ya. Apa zuhur dulu atau asar dulu, ya. Dua-duanya boleh. Yang jelas waktu zuhur sudah lewat, tetap Bapak harus melakukannya tapi dengan qadha. Begitu juga Bapak lupa. Biasanya Bapak itu kalau isya sholat berjamaah, tapi begitu menjelang isya ada tamu, ngobrol sampai malam, asik sampai jam 10, jam 11, ngantuk terus tidur. Bangunnya subuh. Ya Allah, lupa belum sholat isya. Karena bisa jadi kalau kebiasaan berjamaah lalu dianggap sudah berjamaah, tahu-tahu tidur karena lupa tadi. Itu contoh sholat itu boleh diqadha
karena ketiduran atau lupa. Itu dalilnya jelas, ya. Dalilnya jelas. Wa amma tarku amdan hatta yarujal waqt fa inal jumhur ala nahu athim. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, jumhur mengatakan, berpendapat, jumhur itu pendapat ulama yang banyak, ya. Atau kebanyakan pendapat ulama menyatakan dia berdosa, wa anal qada alaihi wajib, dan yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dia berdosa dan wajib qada. Wa dhahaba ba'du ahli dhahir ila annahu la yaqdi wa annahu asim. Sebagian mengatakan enggak usah dikodok, ya. Dia hanya berdosa saja. Wa hadu min dhahabi ila dzalika Abu Muhammad Ibnu Hazm, yaitu pendapat Muhammad Ibnu Hazm, enggak perlu dikodok. Kenapa tidak perlu diqadha? Karena sholat itu waktunya, ini yang meninggalkan dengan sengaja, ya, pendapat yang meninggalkan dengan sengaja. Karena sholat itu waktunya sudah jelas, kalau sudah lewat berarti selesai. Itu yang mengatakan bahwa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak perlu diqadha, kecuali tadi ketiduran atau lupa. Wasababu ikhtilafihim, kenapa mereka berbeda pendapat? Pertama, fi jawazil qiyas fi syar'i, kaitannya dengan analogi dalam syariat. Boleh enggak kias itu dalam syariat? Yang kedua, qiyasul amid ala nasi, menganalogikan lupa dengan sengaja. Sekarang saya tanya, lupa sama sengaja sama apa enggak? Enggak, ya? Enggak. Inilah yang menjadikan perbedaan pendapat, karena yang menyatakan qadha itu dia menganalogikan atau menyamakan lupa dengan sengaja, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Faman ra'anu idza wajabal qadha 'alan nasi alladhi qad adarahu syar'i fi asya'in katsira fal mu'tamad ajra ay yajib alaihi li'annahu ghairu ma'dzur au jaba al qadha alaihi. Kalau yang berpendapat bahwa qadha itu buat yang lupa, lupa itu adalah udzur syar'i, udzur yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau sengaja, udzur apa tidak? Nah itu dia, ya. Kalau yang meninggalkan lupa itu lupanya syar'i, udzurnya syar'i. Tapi kalau yang meninggalkan karena lupa ghairu ma'dzur, maka dia tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Wa man ra'a an-nasa wal 'amid diddani wal adad la yuqas ba'duha ala ba'din idza ahkamaha mukhtalifah. Lupa sengaja, lupa dengan sengaja itu bertentangan, berbeda. Jelasan ya? Lupa dengan sengaja. Cuma masalahnya sekarang yang sengaja pura-pura lupa, atau yang lupa memang pura-pura lupa aja padahal disengaja gitu kan. Tapi yang jelas lupa dengan sengaja itu dua hal yang berbeda, ya.
Lam yajud qiyasul amid ala nasi, maka tidak mungkin lupa itu disamakan dengan sengaja. Ya, ini berbedanya di situ. Yang mengatakan lupa itu jelas, tapi yang sengaja, kenapa yang sengaja itu harus diqadha? Karena dianalogikan, dikiaskan, ya, lupa itu dengan sengaja. Wal haq, nah, maka sekarang idza ju'ilal wujub min babit taglid kanal qiyas saigon wa amma in ju'ila min babir rifqi bin nasi wal udri lahu alla yaputu dzalikal khair fal amid fi hadza didun nasi. Sekarang kalau mau disamakan, dianalogikan antara lupa dengan sengaja, wal qiyas ghairu saig li anan nasi ma'dur wal amin ghairu ma'dur. Jadi antara lupa itu sesuai dengan syariat udur, sedangkan sengaja tidak sesuai dengan syariat. Wal asru annal qadha la yajib bi amril ada. Jadi kalau istilahnya ini qadha dengan ada, adaan dengan qadhaan. Kan kalau kita sholat itu di depan usolli fardhu dzuri arba rakaatim adaan, berarti sholat pada waktunya. Kalau qadha, sholat bukan pada waktunya atau waktunya sudah lewat. Maka istilahnya ada adaan, ada qadhaan. Yajib bi amril mujaddid ala ma qala al mutakallimun li'anna al qadi qad fatahu. Sedangkan yang namanya orang waktu sholat itu waktunya jelas. Kalau haji ada qadha nggak haji? Nggak ada. Ya, maka kalau pakai logika, waktunya sudah lewat, berarti menunggu waktunya nanti. Sama juga dengan sholat. Sholat itu waktunya sudah lewat, berarti tidak bisa melakukan pada waktu yang lain. Apalagi besok sudah datang lagi waktu yang baru. Lakin qad waradal asar bin nasi wan naim wa taradad al amid baina ayakuna syabihan aw ghairu sabih. Kalau lupa dan ketiduran itu jelas dalilnya ada dan itu ma'dzur dan logikanya nyambung, ya, logikanya jelas bahwa yang lupa dengan yang ketiduran di samping dalilnya jelas juga logikanya nyambung. Nah sekarang orang yang meninggalkan dengan sengaja, apakah bisa disamakan tadi meninggalkan dengan sengaja dengan lupa? Jadi perbedaannya di situ Pak Ulama. Ya, untuk menyatakan antara lupa dengan sengaja itu bisa disamakan atau tidak. Kalau lupa sengaja bisa disamakan dengan lupa, berarti yang sengaja harus qadha. Wa ma qadal jumlah pandur fihi min sifatil qadha wa syurutu waqtuhu. Fahiya bi'ainiha sifatul ada idza kanatis salatani min sifatin wahidah minal fardiyah wa ma idza kanat fi ahwalil mukhtalifah mislu ayat qur'as salatin hadiriyah fi safar. Logikanya Pak di sini, kalau yang lupa saja harus qadha, apalagi yang sengaja. Itu ya. Dia tidak sama memang lupa dengan sengaja, nggak sama.
Tapi analoginya atau logikanya, yang lupa saja harus Kodok. qadha, apalagi yang Sengaja. sengaja. Itu Pak ya. Ini menjadi pemahamannya seperti itu. Buat yang menyatakan kalau sholat itu harus qadha ketika ditinggalkan. Cuma memang dalil yang dohir yang jelas itu, yang harus diqadha itu kalau dia lupa dan ketiduran. Sedangkan yang meninggalkan sengaja itu tidak ada dalilnya secara dohir. Ya. Bapak kalau punya utang lupa gimana? Bayar nggak? Bayar. Bapaknya lupa tapi yang diutanginnya nggak lupa. Tagih. Ya gitu ya. Ini memang perlu perlu logika yang jelas. Ya. Dalilnya jelas, yang harus qadha adalah yang lupa dan ketiduran. Kalau yang sengaja enggak ada dalilnya. Berarti kalau tidak ada dalilnya enggak qadha kan, logikanya begitu. Tapi logika juga mengatakan kalau yang lupa saja harus qadha, apalagi yang sengaja. Makanya jumhur ulama menyatakan wajib qadha. Tadi logikanya, yang lupa saja harus qadha, apalagi yang sengaja. Inama yakti abadan fardul hal alati huwa fiha fayuqda al hadra fis safar safaratu wa safar fil hadar hadratu. Sekarang begini, Bapak lupanya, Bapak dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu kan nanti boleh jamak, boleh qashar. Dalam perjalanan Bapak lupa atau ketiduran, tidak sholat. Ingatnya pas sudah sampai rumah. Pertanyaannya, qadhanya itu adalah sesuai dengan perjalanan atau ketika sampai rumah. Jadi kalau qadhanya dhuhur asar kan berapa? Dua-dua. Tapi ini Bapak dalam perjalanan itu tidak melakukan jama atau qashar. Ya. Tapi Bapak melakukannya dengan hadrah. Hadrah itu artinya dalam tidak safar. Nah, di sini terjadi juga perbedaan pendapat. Maka melakukannya menggantinya tetap seperti tidak dalam safar. Faman syabihal qadha bil ada ra'al hal al hadirah wa jalal hukmu laha qiyasan alal marid yatadakkar salatan nasyahuma fis sihah. Jadi orang yang lupa tadi, dia melakukannya ketika ingat. Jadi memang yang menjadi masalah ini, menjadi masalah berat itu adalah, Ustadz, saya sengaja ninggalin sholatnya sampai 10 tahun. Ada nggak kira-kira itu? Nggak ada. Hah? Ada nggak orang tidak sholat 10 tahun, ada nggak? Bahkan ya, lebih bisa jadi. Gila. Dan itu meninggalkannya bukan lupa, masa 10 tahun lupa? Pasti dengan sengaja. Nah makanya dari kasus ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada nggak yang berpendapat tidak qadha tadi? Ada. Cuma itu pendapatnya terlalu lemah. Terus gimana kalau 10 tahun qadha itu? 10 tahun qadha padahal umurnya cuma 2 tahun lagi.
Habis dah. Tetap Pak, menurut jumhur harus diqadha. Makanya nanti dalam pelaksanaan qadha-nya, ketika dia sadar saya meninggalkan sholat 10 tahun atau bahkan lebih, maka dia melakukan qadha dan tidak mungkin melakukan qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Sedangkan qadha hukumnya wajib. Aduh, berat juga ya. Ya tidak, lakukan saja sudah. Jadi sebelum sholat duhur Bapak datang ke masjid sebelum duhur jam 10, qadha duhur terus, duhur lagi. Kalau qadha bisa berkali-kali, ya, qadha duhur, langsung setelah waktu sholat duhur datang sholat duhur, selesai sholat duhur, bukan ba'diyah, qadha lagi. Kalau ninggalin sholatnya 10 tahun atau 20 tahun. Kalau meninggalkan sholat cuma ya waktu itu saya ingat cuma sekali 2 kali, nah itu gampang. Tapi intinya bahwa pelaksanaan qadha ini menurut jumhur harus dilakukan. Tidak cukup hanya taubat, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Sudah, yang lalu biar berlalu, ya, itu resikonya terlalu tinggi karena meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Tidak cukup hanya memperbanyak ibadah, apalagi tadi meninggalkannya banyak. Ini harus punya tekad yang kuat memang. Kalau memang merasa ninggalin sholatnya tahunan, STNK aja tiap tahun, ya. Setelah 5 tahun BPKB harus Ganti. kaleng diganti. Sholat udah 10 tahun, apa yang kudu diganti? Orangnya. Gitu kan? Ini perlu saya sampaikan karena memang seperti itu faktanya. Banyak orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Terus gimana Ustaz? Utang 20 tahun, baru 5 tahun terus mati. Berarti 15 tahun lagi ya. Kalau itu nanti urusannya sebab dosa ini ketika kita bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Masalahnya tadi ada enggak kesungguhan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Yang jelas sebanyak itu kita tidak mungkin melakukan yang sunnah. Kalau sebanyak itu, karena tidak mungkin yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah, tidak mungkin. Maka untuk memastikan, saya lupa Ustaz, ingat sering ninggalin sholat, tapi lupa berapa kali, berapa minggu, berapa bulan. Nah, ya dipastikan kayaknya 1 bulan sudah, 1 bulan mengqadha sholat dari waktu yang ditinggalkan, berarti 5 waktu kali 1 bulan berapa? 150 hari waktu ya. Ya nggak banyak sebenarnya, kalau 1 bulan nggak banyak ya. Jadi kalau tiap dohor, habis sholat duhur atau sebelum sholat duhur, qadha sholat yang ditinggalkan. Jadi jangan diremehkan. Walaupun pendapat Ibnu Hazm tadi dan pendapat Ibnu Taimiyah dan ulama kontemporer menyatakan
tidak perlu diqadha karena waktu sholat sudah lewat, berarti tidak mungkin dilakukan di waktu yang lain. Itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm begitu. Tapi pendapat jumhur tidak begitu. Yang lupa saja dan yang ketiduran saja harus diqadha, apalagi yang sengaja. Itu permasalahan di situ, Pak. Ya. Jadi ketika kita sekarang menyadari banyak sholat yang kita tinggalkan karena penyebab masuk neraka itu tidak sholat, meninggalkan sholat. Masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin wala nut'imul miskin. Saya membayangkan ayat itu orang-orang yang di surga lagi jalan-jalan. Yang di surga lagi jalan-jalan, ngelihat orang di neraka. Lalu orang dari surga tadi nanya, kenapa ente masuk neraka? Masalakakum fi sakor. Mereka jawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Dulu kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Nah, maka ketika kita sadar sudah meninggalkan sholat, menurut jumhur supaya diqadha. Walaupun ada yang berpendapat tidak perlu diqadha, itu terlalu lemah. Karena analoginya tadi, yang lupa saja dan yang ketiduran saja harus diqadha, apalagi yang sengaja meninggalkan. Jadi kalau yang sudah puluhan tahun jangan putus asa, udah kerjakan saja. Ya. Qadha salat wajib. Qadha dan begitu berikutnya. Dengan tidak melaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Karena apa? Karena qobliyah dan ba'diyah itu sunnah. Sedangkan qadha itu wajib. Ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ditambah lagi masalahnya nanti kepanjangan. Ya. Maka saya pikir ini mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya bisa kita lanjutkan kaitannya dengan bab yang lain. Tapi yang jelas, walaupun ada yang berpendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm mengatakan sudah selesai, tinggal tobat saja. Ya. Pendapat itu bisa diikuti. Cuma kalau dibandingkan dengan pendapat jumhur, kita merasa kurang pas. Karena tadi logikanya, yang lupa saja supaya qadha, apalagi yang sengaja. Ya. Untuk supaya menguatkan kita. Jadi meninggalkan sholat itu ya tobat berarti plus qadha. Kalau pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm cukup tobat tidak qadha. Nah, ini terlalu ringan. Padahal kita meninggalkannya dengan sengaja. Kan analoginya jelas, Pak ya. Lupa saja harus bayar, apalagi lupa saja harus bayar, apalagi sengaja. Logikanya jelas ya. Ya. Untuk memahami supaya kita tidak mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm ya dengan logika yang lebih jelas, supaya kepastian kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah ini adalah dengan penuh kesungguhan. Andaikan tadi kalau analogi contohnya meninggalkan sholat 10 tahun, baru 5 tahun keburu mati. Kalau ditanya malaikat gimana? Ente ninggalin sholat 10 tahun, lagian baru 5 tahun udah dimatiin aja saya. Kira-kira begitu ya. Nah, dan kalau kita meyakini bahwa husnudzon saja, bahwa
dosa-dosa yang kita lakukan salah satunya meninggalkan sholat, Allah akan ampuni karena sebetulnya saya mau bayar, tahu-tahu udah dimatiin duluan. Ya, insya Allah Ghafurur Rahim. Ini untuk memberikan motivasi saja supaya kita jangan menganggap, karena juga sama orang utang kalau udah kelamaan gak ditagih-tagih dianggap selesai nggak? Anggap. Ada orang punya utang ditagih enggak, dia bayar enggak, akhirnya dianggap selesai. Nah, tidak. Ya, tetap tidak selesai. Kenapa demikian? Karena yang namanya sholat tadi hitungannya utang apa bukan? Utang. Meninggalkan sholat itu analoginya adalah hutang. Sedangkan hutang itu harus dibayar. Begitu faktanya. Saya kira ini mungkin ada yang menambahkan atau bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Terima kasih. Bagi yang akan bertanya dipersilakan dari sisi sebelah selatan, tengah, Pak Manto, ya, tengah. Ada lagi? Pak Tiga, Pak Admi, Pak Pras. Oh, Pak Pras ya? Iya. Karena tidak menunjuk baik. Saya batasi saja tiga ya, yang tengah. Pak Manto dan pegang mic soalnya. Silakan. Saya dari ini. Baik, silakan Pak Manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Kalau ini saya mau Posisinya sadar atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau sudah nggak bisa bedain 100.000 sama 2.000, berarti tidak sadar. Orang tidak sadar itu tidak wajib sholat. Ya. Orang gila itu tidak wajib. Makanya tadi yang apa? Yang pingsan tadi atau yang mabok itu kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia harus qadha ketika sudah selesai pingsan. Ada yang mengatakan tidak karena waktu sholatnya sudah lewat. Ya. Jadi orang yang sakit tadi, sakit itu kan ada yang tidak sadar. Kalau dia sudah tidak sadar berarti ghairu mukallaf. Berarti dia tidak wajib sholat. Kecuali sakitnya sakit yang memang dia sadar. Itu beda. Ya, untuk mengurangi masa yang ini masalah. Karena kalau dia tidak sadar, tidak ada kewajiban lagi. Nah memang akhirnya kan pendapat bayar fidyah. Nah, itu sebetulnya kias. Kiasnya dari mana? Fidyah itu kalau orang ninggalin puasa, cuma itu dikiaskan. Nah pertanyaannya, boleh nggak kias dalam ibadah? Itu berbeda pendapat lagi. Kalau mengatakan boleh ya sudah, cuma sekarang harga ninggalin satu kali sholat berapa duit? Iya, kalau bicara memang ada kias. Itu ya. Makanya sekarang kalau memang sudah begitu, ya sudah, memperbanyak saja sedekah. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu meninggalkan keburukan. Tapi itu khilaf ya Pak. Ya. Tapi yang jelas Bapak kalau mengatakan udah nih fidyah saja. Ya. Fidyahnya 5 ton. Kalau di kampung kan begitu. Ya. Itu analoginya adalah fidyah, padahal fidyah itu adalah untuk orang yang meninggalkan puasa. Ya. Kalau saya sih lebih, kalau memang mau merasa ada hal yang perlu, ya dengan melakukan kebaikan tadi. Anak-anaknya memperbanyak bersedekah, pahalanya untuk orang tua. Begitu. Yang masyru'nya begitu, ya.
kalau yang fidyah tadi kan masih khilaf, tapi Bapak memilih boleh ya silakan. Kalau memang itu pendapatnya mau memilih untuk meninggalkan sholat dengan bayar fidyah. Kembali kepada pendapat tadi. Karena memang analogi sholat ibadah itu tidak ada kias. Qaidahnya begitu, ya. Kecuali yang ada dalilnya, kayak puasa, memang itu dia meninggalkan karena sakit, ya, itu bayar fidyah, itu dalilnya jelas ada, begitu. Sedangkan meninggalkan sholat tidak ada dalilnya. Nah, ketika orang melakukan bayar fidyah berarti dia mengkiaskan sholat dengan puasa. Masalahnya harga ninggalin sholat berapa? Kalau ninggalin puasa kan jelas kan fidyahnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada yang menyatakan sebetulnya sholat jamaah tuh nggak ada. Walaupun ada itu orang sholat dohor mepet ke asar. Dia sholat dohor, Allahu Akbar, selesai sholat dohor, waktu asar datang. Itu jamaah apa bukan? Bukan jamaah itu. Ya, hukum asalnya ada yang mengatakan begitu. Ya, maka kalau Bapak tadi karena perjalanan luar biasa, begitu Bapak sholat asar, Allahu Akbar, 5 menit, trek, Assalamualaikum, Assalamualaikum, maghrib, langsung sholat, ya boleh. Itu yang bilang, saya kalau sholat wudhu saya masih basah, ya emang ente mepet begitu? Sah. Sholat itu Pak, Bapak lagi sholat Allahu Akbar, baru dapat 1 rakaat, Bapak sholat duhur, baru dapat 1 rakaat adzan asar, sah nggak sholatnya? Sah, tapi awas jangan dipakai nih. Kadang-kadang kalau ngasih begini mepet-mepet, akhirnya Bapak pakai juga waktunya. Ya, dalam kondisi tertentu terjadi, karena begitu kita dapat 1 rakaat berarti melanjutkan sholat berikutnya. Itu baru dapat 1 rakaat, Allahu Akbar, ya. Bapak sholat duhur 1 rakaat, mepet-mepet tadi, asar datang, ya. Karena Bapak memang tidak musafir ya sifatnya. Perjalanannya dekat saja, cuma karena macet dan lain sebagainya, akhirnya Bapak terburu-buru tuh sholat duhur. Baru 1 rakaat adzan asar, sah sholatnya. Nah itu tetap fikih yang seperti itu dia menyelesaikan masalah. Kalau pertanyaan lagi, ternyata saya tidak sempat sholat duhur karena macet, tahu-tahu asar, berarti duhur ditinggalkan. Nah ini berlaku nih qadha ini tadi yang dikatakan tadi itu, ya. Sebetulnya dalilnya yang boleh qadha lupa dan ketiduran. Ini meninggalkan sholat karena macet. Ya, kalau yang sengaja aja qadha macet bisa nggak jadi alasan? Bisa, kalau pakai analogi tadi tetap sah sholatnya. Ya, jadi makanya ada yang berpendapat tadi sama dengan Bapak kalau ada orang sakit, supaya tidak berbulak-balik, sholat duhurnya dimepetin aja ke asar. Begitu selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, istighfar belum habis asar, berarti langsung bisa sholat. Itu bukan jamak. Boleh nggak? Kalau kondisinya seperti orang sakit boleh. Ada juga penganten, iya kan? Ya. Dia ganti pakaian tiap waktu nggak? Bisa jadi. Nah, supaya tidak meninggalkan sholat, karena ada pengantin ninggalin sholat tuh gara-gara waktu salinnya itu tidak pada waktunya. Maka buat waktunya, ya, gantinya nanti pas menjelang asar. 10 menit sebelum asar dia sholat duhurnya, 10 menit sebelum asar. Jadi duhur sholat, asar sholat, baru ganti pakaian. Kalau memang itu lebih penting daripada sholat.
Bisa saja kan ya? Supaya tetap bagaimanapun keadaannya kita tidak boleh meninggalkan sholat. Tapi dalam kondisi tertentu kan seperti kita tidak bisa melakukan. Sama dengan tadi ketika macet. Ya. Maka sebetulnya tetap kita berupaya sih, ya. Mesti ada galon di belakang tuh buat wudu. Logikanya begitu. Ya. Tapi terjadi seperti pertanyaan tadi, sah sholatnya. Walaupun mungkin baru dapat 1 rakaat. Apalagi sudah lebih dari 1 rakaat. Masih sholat tapi udah adzan, tetap sholatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan kita punya hak di jama'. Jama' itu berarti kalau kita menjama' takdim dohor, terus asarnya ditakdim ke dohor, selesai. Jadi Ustaz masih di rumah, kita masih di lokasi di rumah, kita mau bekerja, tapi kita belum tahu nanti kondisi jalan seperti apa, buat berjaga-jaga aja Ustaz. Jadi kita masih di tempat kita belum bergerak. Ya. Bagaimana Ustaz? Kalau belum bergerak berarti niatnya sholat dohor, terus asar niatnya apa? Kalau jama' itu harus keluar dulu, keluar dari rumah. Karena yang namanya jama' itu buat orang musafir. Jadi kalau antum dari rumah di sini, ini kelurahannya mana nih? PPI. Polis Pelawat. Iya. Bapak pindah ke masjid mana tuh? Al Barkah. Itu masih satu kelurahan nggak? Pindu 1. Beda. Udah beda, ya udah lewat situ. Sudah keluar. Karena yang namanya jama' itu tidak di tempat. Kecuali Bapak dari sana ke sini baru bisa. Ya. Karena Bapak posisinya kalau di luar ini berarti posisinya musafir. Berangkatnya jama' boleh, tapi kalau dari rumah sendiri tidak boleh di jama'. Harus keluar dulu. Begitu Pak Tras. Ya. Jadi saya ragu nih, jama' dulu. Walaupun ada yang berpendapat boleh, karena niatnya sudah mau safar, tapi itu terlalu resiko. Tahu-tahu malah nggak perginya nggak jadi. Bisa aja kan ya? Iya. Nggak jadi dah. Tapi kalau udah keluar kan udah jelas sudah. Walaupun balik lagi posisinya sudah safar. Ya. Jadi tidak bisa kita melakukan jama' tadi sebelum perjalanan. Maka dia mengatakan keluar dari kampung kita. Kalau kampung ini saya artikan kelurahan dah biar gampangnya. Ya, Korea itu keluar dari kampung kita. Maka pindah dari mana? Dari Royal 2 menuju Royal 1. Karena sudah beda kampung. Begitu Pak Tras? Ya, jadi kalau mau touring begitu ya. Nah, ya, keluar dulu, baru setelah keluar kita waktunya bisa dijam. Ya, baik.